bagaimana menguji daripada kelayakan KPK, menguji daripada kekuatan KPK, dan menguji daripada kekuatan Puspom TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat Pedia Channel. Anda menyaksikan rubrik Pedia Politik dari Pemberitaan Nasional bersama redaksi beritapedia.co.id. Bincang-bincang ringan namun tajam, semoga menjadi wawasan bagi sahabat sekalian. Baru-baru ini dari Pemberitaan Nasional dihebohkan dengan meminta maafnya KPK usai menjadikan anggota TNI menjadi tersangka. Lalu apa yang menjadi reaksi dari masyarakat Indonesia? Apakah memang KPK selemah itu atau memang justru KPK melanggar daripada konstitusi atau aturan yang berlaku di TNI? Kita akan kutip beritanya dari beritapedia.co.id. Namun sebelum ke pembahasan, jangan lupa manfaatkan video ini dengan memberikan masukan di kolom komentar. Dan jangan lupa pula like dan subscribe channel ini agar kami bisa terus memberikan informasi yang akurat mengenai wawasan kenegaraan. Kita langsung ke pemberitaan dikutip dari beritapedia.co.id. Usai tetapkan Kabasarnas tersangka, KPK minta maaf ke Panglima TNI dan mengaku hilaf. Beritapedia.co.id Bandung, operasi tangkap tangan KPK menetapkan tersangka pejabat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dari lingkup militer. Setelah penangkapan tersebut, KPK meminta maaf terhadap Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Sahabat Pedia Channel, di Basarnas terjadi kasus dugaan korupsi dan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan, salah satu anggota TNI ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Namun, proses tangkap tangan tersebut menuai banyak polemik, terlebih dari kalangan internal militer. Karena seharusnya menurut daripada konstitusi yang berlaku bagi militer atau bagi TNI, seharusnya tidak dilakukan oleh KPK karena ada konstitusi yang berlaku. Jika ada pelanggaran-pelanggaran yang berlaku di TNI, ini mestinya ditangani secara langsung oleh TNI. Dan KPK lalu meminta maaf kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Untuk diketahui, KPK sebelumnya menetapkan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi setelah menangkap tangan bawahannya Letkol TNI Apri Budi Cahyanto. Wakil Ketua KPK Johanis Tadak mengatakan pihaknya memahami semestinya penanganan dugaan korupsi Henry dan Apri ditangani oleh Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI. Pernyataan ini Tanak sampaikan usai menggelar audensi dengan sejumlah petinggi militer termasuk Komandan Puspom dan Puspom TNI Marsikal Muda R. Agung Handoko. Sahabat Pedia Channel, setelah penangkapan tersebut, ternyata KPK didatangi oleh anggota militer TNI dan bahkan KPK melakukan audensi dengan Puspom TNI karena seharusnya aturan yang berlaku di mana TNI melakukan kesalahan baik dari kasus korupsi atau kasus-kasus yang lain yang melakukan penanganan itu harus ditangani oleh pusat militer atau Puspom TNI. Nah ini menuai kontroversi dari banyak pihak, khususnya dari internal TNI tersebut. Dan pernyataan Tanak setelah menggelar audensi tersebut, Tanak meminta maaf kepada anggota atau kepada Panglima TNI. Kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas kesilapan ini. Kami mohon dapat dimaafkan, kata Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat 28 Juli 2023. Menurut Tanak, saat melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada Selasa 25 Juli 2023, tim KPK memahami Afri merupakan prajurit TNI. Namun kata Tanak, penyelidik KPK sehingga
APRI diciduk dan diproses hukum oleh KPK hingga mendapat status tersangka. Kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilapan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada keterlibatan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK, tutur Tanak. Jadi sahabat PDA Channel, ternyata tim penyelidik dari KPK ini mungkin khilaf yang disampaikan oleh Tanak. Mereka tidak mengetahui aturannya, di mana ketika ada anggota TNI yang terlibat mestinya diserahkan kepada Puspom TNI, bukan ditangani oleh KPK. Sebelumnya KPK menetapkan Kabasarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan orang kepercayaannya Apri Budi Cahyanto sebagai tersangka. Apri merupakan koordinator administrasi atau Korsmin Kabasarnas. Ia juga merupakan prajurit TNI Angkatan Udara AU berpangkat Letkol Admi. Mereka diduga menerima suap hingga Rp 88,3 miliar sejak 2021-2023 dari berbagai pihak. Angka yang luar biasa 88,3 miliar untuk penanganan Basarnas atau untuk Badan Pertolongan dan Penanganan Nasional. Nah, sahabat PDA Channel, angka yang dikorupsi oleh anggota TNI tersebut mencapai 88,3 miliar, sangat merugikan rakyat Indonesia. KPK juga menetapkan 3 pihak swasta berbagai tersangka. Sebagian dari terduga penyuap itu adalah Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sajati Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Interteknografika Sejati Marilaya, dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidi. Ternyata memang bukan hanya anggota TNI saja yang terlibat. Ada juga tersangka yang terduga penyuap itu dari 3 perusahaan besar. Komisaris PT Multigrafika, kemudian Direktur Utama PT Intertekno, kemudian Direktur Utama PT Kindah Abadi. Jadi yang terlibatnya ini bukan hanya TNI saja, melainkan perusahaan-perusahaan swasta juga ikut terlibat. Mereka memberi uang sekitar 5 miliar kepada Henry melalui AFRI karena ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan peralatan di Basarnas. Sementara itu, Henry menyatakan siap bertanggung jawab atas kebijakannya sebagai kepala Basarnas. Ia mengaku uang yang diterima melalui APRI bukan untuk kebutuhan pribadi, melainkan kantor. Tujuannya memang untuk itu, ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com. Nah, sahabat PDA Channel, setelah melakukan dengan Henry dan AFRI, kasus suap tersebut ternyata uangnya mengalir bukan ke pribadi Henry dan AFRI, melainkan Henry dan AFRI menyatakan bahwa uang tersebut masuk untuk keperluan kantor dari Basarnas tersendiri. Namun sahabat PDA Channel, yang perlu kita pelajari dari kasus ini, apakah memang betul ketika ada anggota militer yang terlibat dalam kasus korupsi, penanganannya mesti diserahkan kepada Puspom TNI, sehingga mungkin saja tidak bisa diketahui atau transparansi informasinya sulit untuk diketahui, atau memang selayaknya saja dikelola oleh KPK. Namun menurut Mahfud MD memang seharusnya kasus tersebut diserahkan kepada Puspom TNI. Tetapi salah satu tokoh nasional, Islah Bahrawi, menyampaikan bahwa kasus tersebut sebelum diserahkan ke Puspom TNI mestinya dibawa ke ruang pra pengadilan. Setelah penangkapan kasus daripada korupsi yang dilakukan oleh Basarnas, di ruang pra pengadilan proses tangkap tersebut mesti dinyatakan sah dan tidaknya. Menarik sahabat PDA Channel, bagaimana menguji daripada kelayakan KPK, menguji daripada kekuatan KPK, dan menguji daripada kekuatan Puspom TNI. Apakah seharusnya kasus-kasus korupsi tersebut penangkapannya atau penanganannya seluruhnya diberikan ke KPK, baik dari anggota sipil ataupun anggota militer? Nah, ini mungkin menjadi bahan kajian hukum bagi para pegiat hukum di Indonesia. Itu saja mungkin untuk pembahasan kali ini. Semoga memberikan manfaat
dan memberikan wawasan mengenai informasi kenegaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.